Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan eh, menjelaskan atau menjawab TS dari TBPP. Nah, baik, perkenalkan, nama saya Dama Satria Putra. Saya dari nomor 30, nomor absen 15 dengan NIM 2214091016. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan di nomor 1, yaitu pandemik COVID-19 telah mempercepat penggunaan perangkat teknologi digital. Dalam proses pendidikan, menurut Anda, bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran? Nah, jadi di sini jawaban saya yaitu, yang pertama ada pergeseran ke pembelajaran daring. Nah, salah satu dampak besar adalah transisi cepat ke pembelajaran daring. Sekian universitas dan lembaga pendidikan lainnya harus beradaptasi dengan platform pembelajaran online seperti Zoom, Google Meet, dan platform LMS atau Learning Management System. Yang kedua itu ada akses ke sumber pembelajaran yang lebih luas. Teknologi memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran secara lebih luas dan fleksibel, seperti buku, video tutorial, webinar, dan aplikasi edukasi kini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, yang ketiga, ada perubahan peran guru. Teknologi tidak hanya mengubah cara siswa belajar, tapi juga cara guru kini berperan sebagai fasilitator yang lebih berfokus pada memberikan bimbingan dan mengarahkan proses belajar daripada sekadar memberikan informasi. Yang keempat, ada inovasi dalam pembelajaran kolaboratif, yaitu teknologi juga memfasilitasi pembelajaran kolaboratif jarak jauh, di mana siswa dapat bekerja sama secara virtual, berdiskusi, dan berbagai sumber daya meskipun tidak berada di lokasi yang sama. Nah, selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua, yaitu teknologi juga telah membawa perubahan mendasar di dalam dunia kerja. Coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Nah, jadi di sini jawaban saya yaitu, menurut saya, beberapa perubahan terutama yang terjadi dalam dunia kerja yang meliputi, yaitu yang pertama, otomatisasi dan penggantian pekerjaan rutin seperti perubahan teknologi, terutama kecerdasan buatan AI dan robotika telah mengontam, mengotomatisasi banyak pekerjaan rutin dan repetitif seperti bidang manufaktur, pengelolaan data, dan layanan pelanggan. Hal ini mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja di beberapa sektor. Cara menghadapinya mempelajari keterampilan digital dan memprogram dasar adalah langkah pertama. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada perubahan pekerjaan jarak jauh dan fleksibilitas waktu, yaitu teknologi komunikasi dan kolaborasi seperti video call, platform chat, dan software manajemen proyek memungkinkan orang bekerja sama dari mana saja. Bahkan setelah pandemi COVID-19, cara menghadapi perubahannya yaitu mengembangkan sikap terbuka terhadap perubahan dan siap belajar hal baru sangat penting. Dan yang ketiga yaitu ada keterampilan digital dan keterampilan lainnya. Perubahan teknologi memerlukan keterampilan digital yang lebih kuat, seperti kemampuan menggunakan perangkat lunak, coding, dan pemrograman. Cara mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahannya yaitu menggunakan alat digital untuk meningkatkan efisiensi kerja seperti aplikasi manajemen proyek atau perangkat kolaborasi tim. Dapat membantu tetap produktif meski bekerja dari jarak jauh. Yang selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga yaitu menghadapi tantangan kehidupan di abad 21. Diperlukan keterampilan atau skills yang penting Anda miliki.
Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha Anda untuk menguasai keterampilan skills tersebut. Nah, jadi menurut saya di sini skillsnya yang pertama itu keterampilan digital. Jelasannya di era digital, hampir semua aspek kehidupan dan pekerjaan terhubung dengan teknologi. Memahami cara menggunakan perangkat digital, perangkat lunak, dan aplikasi yang mendukung efisiensi kerja adalah hal yang sangat penting. Dan cara menguasainya yaitu seperti mengikuti kursus online tentang teknologi dasar seperti Microsoft Office, Google Workspace, atau pelatihan coding atau lainnya. Dan yang kedua itu ada keterampilan komunikasi, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas, persuasif, dan efektif. Baik secara lisan maupun tertulis sangat penting. Dengan perkembangan media sosial dan teknologi komunikasi, komunikasi menjadi lebih cepat dan lebih luas. Cara menguasainya berarti berbicara di depan umum, baik di kelompok kecil maupun besar. Yang ketiga ada keterampilan kolaborasi dan kerja tim. Nah, jadi di abad 21, banyak pekerjaan yang memerlukan kerjasama antar individu dengan berbagai latar belakang dan keahlian. Cara menguasainya bergabung dengan tim atau organisasi yang memungkinkan kerja kelompok, baik dalam konteks profesional atau relawan. Nah, pertanyaan yang keempat, yaitu proses adopsi terhadap teknologi diperlukannya adanya tahapan. Coba Anda jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK. Dan menurut Anda, apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Nah, jadi dari tahapan-tahapan itu ada 5. Itu yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Pada tahap ini, individu atau organisasi pertama kali mendengar tentang teknologi baru melalui media, rekomendasi dari teman atau kolega, atau informasi lain yang tersedia. 2. Persuasi atau persuasion. Setelah mengetahui tentang teknologi, individu atau organisasi mulai tertarik dan mencari informasi lebih lanjut untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian menggunakan teknologi tersebut. Yang ketiga, keputusan decision. Pada tahap ini, individu atau organisasi membuat keputusan untuk mengadopsi atau menolak teknologi tersebut. Yang keempat, ada implementation. Pada tahap ini, teknologi mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau operasi organisasi. Yang kelima, ada konfirmasi. Pada tahap akhir, pengguna mengevaluasi penggunaan teknologi tersebut dalam jangka panjang. Nah, jadi menurut saya proses adopsi TIK di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun ada beberapa tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan dalam penerapan tahapan adopsi teknologi di Indonesia. Itu seperti pengetahuan dan edukasi. Jadi, di Indonesia, banyak wilayah yang masih kekurangan infrastruktur dan pengetahuan tentang teknologi. Di kota-kota besar, adopsi teknologi lebih cepat karena akses yang lebih baik terhadap informasi dan sumber daya digital. Namun, di daerah pedesaan atau terpencil, kurangnya pemahaman atau tidak kemampuan untuk mengakses teknologi tetap menjadi hambatan utama. Nah, yang kelima, menurut Anda, bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini? Dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Nah, jadi di sini menurut saya, proses pembelajaran yang tepat di sekolah pada era digital saat ini harus mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa sambil tetap menjaga esensi pendidikan yang berkualitas, seperti pembelajaran berbasis teknologi yang terintegrasi, pendekatan pembelajaran personal dan adaptif, pembelajaran kolaboratif dan berbasis proyek, pengembangan keterampilan abad 21, pendidikan karakter dan aplikasi digital, dan yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik yang efektif.
Pembelajaran di era digital harus lebih fleksibel. Cara penilaiannya berbasis pada teknologi yang mendukung kreativitas dan kolaborasi, serta mengedepankan keterampilan abad 21 yang relevan dengan kebutuhan di dunia saat ini. Selain itu, para guru perlu menjadi fasilitator yang dapat mengarahkan siswa untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Sementara, penilaian harus lebih berfokus pada pengembangan kompetensi dan kemampuan kritis siswa, bukan hanya penguasaan materi. Baik, mungkin segitu saja dari jawaban saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya aturkan para musanti. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh.